Aduh, mau kerja menjadi nggak enak nih suasananya. Kenapa? Belum ngopi soalnya. Oh aduh, bapak-bapak ya. Enggak, lagi apa ya? Apa? Diteleponin dah. Kemarin tuh, jadi ada teman ceritanya tuh pinjem uang itu lewat pinjol. Pinjol yang lagi heboh lah sekarang, lagi heboh gitu. Nah, yang ditelepon saya itu masalahnya. Jadi ditelepon debt collector atau zaman sekarang tuh nyebutnya DC ya. DC atau DC. Ya gitu, saya dimarah-marahin. DC superhero bukan? Nah, bukan. Betul, Marvel. Terus? Dimarah-marahin saya. Yang utang siapa yang dimarahin saya gitu. Jadi ya dimarahin disuruh bayar, temennya suruh bayar. Kalau temennya nggak punya uang, ya jangan hutang, ini kayak gitu-gitu loh. Jadi aku memang langsung bisa kebayang, oh memang cara menagih debt collector ini seperti ini ya. Yang kayak di online-online itu lah dikata-katain, di omongan kasar dan lain-lain, sampai bahasanya open BO dan lain-lain tuh keluar semua kayak gitu. Kalau nggak bisa cewek, kalau nggak bisa bayar, apa perlu saya bikinin open BO aja gitu. Kayak gitu isinya kan. Apa bahasa binatang tuh keluar semua kayak gitu. Oh, jadi langsung kebayang, oh pantes ya ini apa mental seseorang ini turun, terus juga apa dalam suatu hubungan mungkin rumah tangga juga jadi retak gara-gara pinjol kan banyak tuh. Ada yang bercerai gara-gara pinjol. Yang saya tahu tuh malah ada tuh satu ibu-ibu itu ke pinjol itu minjem hutang itu sampai 17 pinjol. Itu yang legal. Dan yang nggak ilegal tuh lebih banyak lagi, Tat. Dan yang ilegal lebih banyak lagi. Maksudnya dia sudah menyelesaikan dan sisa yang belum selesai itu ada 17 bayangkan. Jadi satu dia minjem buat karena nggak bisa melunasi kan ribanya banyak tuh. Dia harus minjem ke pinjol-pinjol lain lagi gitu. Dan utangnya sebenarnya nggak begitu banyak, Tat. Kayak satu pinjol ya, sebenarnya tuh mereka tuh utang nih, rata-rata orang tuh 2 juta, 5 juta, itu buat itu sebenarnya. Entah buat kebutuhan sehari-hari, buat anak sekolah, atau apa ya, beli kulkas atau beli HP, nggak ngerti ya. Karena tetangga saya itu juga gitu, Tat. Kenapa? Jadi waktu itu pagi-pagi ini lumayan ribut. Ada debt collector di daerah rumah tetangga gitu. Datang ke rumah, terus aku ngecek ke sana kenapa? Ya lagi ditungguin. Jadi lagi ditungguin sama debt collector itu intinya tetangga saya itu nggak bisa bayar. Karena dia tuh nggak bisa bayar karena sebenarnya bukan dia yang hutang, pakai KTP-nya dia buat ngutangin yang lain lagi, tetangga yang lain lagi gitu. Ribet tau. Ruwet ya. Udahlah aku udah ribet. Udah mas, berapa tuh mas utangnya? Gini, 50.000 tak bayar langsung. Wes mas, bayar. Sampai gitu ya? Iya. 50.000 maksudnya 50.000 ditungguin per hari loh. Oh wow. Per hari, jadi ada hutangnya itu modelnya ada yang per hari gitu loh. Dan yang hutang, berapa tuh mbak utangnya? Utangnya 1 juta, 2 juta, 2,5 kayak gitu. Tapi pembayarannya bisa per hari, ada yang per hari 30.000. Tapi ya lama-lama ternyata sepertinya sedikit, mungkin 30.000, banyak orang nggak bisa bayar juga. Ya kayak gitu, akhirnya ya udah habis itu selesai, cuman endingnya gimana kurang ngerti deh gitu. Pinjol sekarang banyak banget ya. Bahkan ya, tapi kayaknya tahun ini mulai menurun ya karena udah di mana polisi udah mulai yang ilegal. Yang ilegal itu. Yang legal juga masih yang pakai laptop banyak nih kayak kita gini. Terus dia menteror gitu kan. Mentalnya emang jatuh langsung sih. Cuman emang ada di sisi lain kayak gini, Tat, kalau saya kayak boleh nggak sih kayak lah makanya jangan utang gitu. Tapi ya kalau yang saya ke yang nagih, ya nagih jangan gitu banget gitu. Ya gitu. Akhirnya kayak kasihan lah rumah tangga yang hancur cuman gara-gara hutang kayak gitu doang, pinjol-pinjol kayak gitu. Tapi hutang gimana kalau dengan kayak gitu? Ya hutang itu malah ada beberapa ulama ya, malah jumhur itu hutang itu malah sunnah. Malah sunnah ya? Sunnah. Boleh. Karena Nabi pernah mencontohkan hutang. Berarti kita ngutangin orang tuh dapat pahala ya? Dapat pahala. Menghutangi orang itu ketika orang itu dalam kesusahan tuh itu lebih baik daripada sedekah. Nah, lebih baik pahalanya daripada lebih baik daripada sedekah. Menghutangi ya.
memberikan hutang. Sebetulnya gitu. Jadi kalau kita memahami konsep konsep ta'awun ya, tolong menolong dalam Islam itu, ya sebetulnya kita nggak akan menemukan jenis masyarakat seperti sekarang. Sebetulnya debt collector, hutang, riba itu kan sebetulnya dari peradaban Barat ya. Nah itu zaman Rasul dulu nggak ada tuh? Ada, tapi sebetulnya itu dari yang modern kan sekarang kapitalisme itu kan hidup dari ribawi kan. Dan mereka ditopang oleh itu sehingga mereka nggak bisa kalau harus menghilangkan poin itu di dalam hutang piutang karena interest itu sesuatu yang dianggap bisa menjalankan roda ekonomi di satu negara gitu. Walaupun Jepang sendiri saat ini itu termasuk negara yang zero interest. Kalau untuk di Jepang tuh hampir nggak ada inflasi karena mereka nggak menerapkan riba di dalam perbankannya. Nah, cakep ya bisa gitu. Iya, makanya. Tapi orang cuman kita hutangnya kan banyak. Hutangnya sana Jepang banyak. hutangnya banyak. Cuman tapi dia tetap di dalam negerinya zero interest. Makanya kalau antum ke Jepang itu, antum tanya orang situ deh. Satu barang, satu harga makanan. 5 tahun yang lalu harganya sama nggak? Pasti sama. Iya, aku dengar itu juga. Iya, pasti sama. Pasti sama ya. Karena itu efek kenapa inflasi sekarang harga jadi berubah per tiap tahunnya. Kambing sekarang jadi mahal kan, mau kurban itu. Harusnya kan 2,5 ya. Kok sekarang jadi 3 juta ya? Nah, naik terus. Karena inflasi tadi. Karena persoalan suku bunga yang harus disesuaikan terus sehingga terjadilah penurunan nilai mata uang. Nah, itu kan karena nggak pakai emas. Ya bisa jadi. Tapi kalau emas pun kalau pakai riba ya akan sama. Sama aja ya? Sama. Ya kan 1 dinar sama kambing sama terus. Ya kan ada ribanya. Misalnya nih, satu negara tetap menerapkan konsep riba walaupun pakai emas misalnya. Ya antum punya hutang 1 dinar, bayarnya harus 1 atau 2 dinar misalnya. Ya 2 dinar ini kan menyebabkan inflasi nanti lama-lama. Menyebabkan suku bunga dan seterusnya nanti akan. Amerika itu kolab gara-gara bunga sebetulnya hari ini. Oh gitu. Iya dong. Dia kalah sama Cina itu gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Banyak. Ya Cina juga sama, pasti akan menemui keruntuhan. Cuman secara source, dia masih ketopang gitu. Kalau Amerika nggak punya, sudah. Jadi nanti akan kelihatan setelah negara itu memang benar-benar tidak memiliki sumber daya lagi. Baru akan kelihatan hutang itu, riba itu menghancurkan. Nah sama dengan rumah tangga sebetulnya. Jadi penyebab orang berhutang itu kan karena lebih banyak ini ya. Kebutuhan hidup dong? Bukan. Lebih banyak itu sebetulnya karena keinginan. Karena bukan kebutuhan? Bukan, karena sering kali lebih banyak ngurusin urusan lebih banyak keuangan itu dihabiskan pada urusan-urusan yang sifatnya sebetulnya keinginan. Malah saya langsung keinget nih kalau keinginan dan kebutuhan karena orang yang ngambil pinjol itu kan udah mau cerai itu. Ini kasus yang mau cerai, kasus mau cerai yang saya tahu ya, mau cerai nggak jadi. Gara-gara suaminya ini mau mengerti, akhirnya menyicil pelan-pelan, terus akhirnya tidak mengambil lagi itu dan dia kayak kutipan terakhir kalimatnya adalah saya sekarang hidup apa adanya aja, seadanya, maksudnya adanya apa ya sudah itu. Jadi tidak ada keinginan tadi itu udah ada gitu. Jadi sebetulnya pendorong utama orang berhutang itulah ketika dia tuh sebetulnya sadar limitasinya. Dia sadar batasan dia di mana, tapi karena dia menginginkan sesuatu maka tabraklah. Iya. Akhirnya apa sih yang bisa mendorong dia supaya mencapai keinginannya? Maka muncullah nih orang-orang yang memberikan layanan ini. Jalan pintas ini ya? Iya. Jadi zaman sekarang ya, zaman kita mungkin ya, kita sekolah atau kita kuliah. Zaman sekarang tuh sepatu udah dipinjolin gitu. Ya, cuman buat beli sepatu loh. Iya semuanya sekarang. Hampir semuanya. Maksudnya kan zaman dulu mungkin kalau pinjol ambil motor. Iya yang kulkas, mahal lah ya. Iya mahal. Sekarang buat sampai yang. Sepatu? Nah karena gini. Karena budaya tren terburu-buru. Jadi kita tuh banyak hari ini terburu-buru, gak hanya pada persoalan hutang, pada gaya hidup. Bahkan bisnis saja banyak yang terburu-buru gitu. Kita selalu terush, gak tahu. Mungkin karena di internet sekarang banyak orang yang sukses di usia muda. Sehingga mereka pengen sekali mengalami percepatan itu. Jadi mereka pengen, karena gini, kalau dulu ya. Nah, mungkin cerita menarik nih tentang ini nih. Karena dulu kan kalau orang sukses itu kebanyakan kan tua ya. Usianya sudah tua lah, 40 tahun ke atas, 50 ya. Bahkan pemilik KFC Kolonel Sanders itu 60-an gitu, hampir 70. Iya betul ya. Dia baru ngerasain. Nah, kaya menurut mereka ketika tua kan yang ngerasain keluarganya nanti. Oh iya. Nah, ini sebetulnya sudah salah secara mindset, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita bahasnya lebih akhirnya muncul budaya untuk speeding. Ya. Mereka pengen cepet banget nih. Betul. Ya.
pengen mempercepat. Akhirnya yang tadinya sebetulnya kita dulu, ini orang-orang kita dulu nih, kan biasa kalau pengen sesuatu nabung. Betul. Ya kan? Nabung aku kemarin lihat ada sepatu harga segini. Iya, nabung dulu. Nabung kita. Iya, aku juga dulu nabung. Iya kan nabung, kita kan nabung, saya kan nabung gitu. Misalnya, kita bikinlah rencana keuangan. Betul. Biasanya gitu nih, rencana keuangan kecil-kecilan, nggak yang kayak perusahaan lah. Aku pengen beli, misalnya kalau zaman kecil dulu, misalnya konsol gitu ya, video game. Harganya berapa nih PS gitu. PS tuh harganya 1 juta, ada tahun 90-an misalnya. PS tuh harganya 1 juta, oke. Berarti kita nabung, uang lebaran berapa dapat, ya kan? Terus dapat dikasih orang tua uang saku berapa. Nah, terus dikasih lagi dapat uang kaget lah, misal dari Pak D, dari Bude dan seterusnya, itu dikumpulin. Bahkan sunat saja, uang waktu sunat dikumpulin. Sunat. Orang pada anak-anak zaman dulu bisa beli konsol, bisa beli video game tuh kalau event-event besar tuh sunat, dulu. Terus lebaran. Terus kalau kurang tuh boleh minta tambahin orang tua. Itu yang hilang. Itu yang hilang hari ini karena akhirnya kita diburu-buru perasaan untuk ingin memenuhi kebutuhannya, sesuatu yang sifatnya keinginan. Karena distimulan terus kali ya di sosmed. Betul. Salah satu itu berpengaruh. Sehingga ada pergeseran budaya sekarang ini untuk mempercepat, dan itu menyenangkan bagi stakeholder kapitalis yang mereka atau yang bergerak di bidang finance. Yang saya tidak menyalahkan orang yang membantu karena sejatinya hukum hutang kan tadi saya sudah jelaskan. Sunah saja. Ini ada yang mubah ya boleh. Fintech ya. Nah, aku pernah tuh diundang seminar fintech tuh. Gimana tuh? Jadi waktu aku dikontak sama fintech buat ngasih pengalaman usaha sebenarnya, usaha. Udah datang ke sana, aku taunya ini kami dari fintech. Pikir saya adalah financial tapi memang teknologi. Kan memang fintech kan sebenarnya itu kan, fintech tuh. Nah, udah nyampe sana, terus aku udah maparin usaha, lagi bercerita gitu. Nah, yang diundang di situ tuh UMKM yang mau dipinjemi. Iya. Ternyata di situ dia setelah saya giliran saya presentasi, habis itu giliran si fintech presentasi untuk peminjaman kepada usaha-usaha itu yang tadi Anton bilang itu untuk bisnis kecil-kecilan, mau berapa, mau sampai 100 juta juga bisa gitu. Terus aku kayak aneh gitu lah. Oh, ini pinjol. Ini aku terjebak tuh ini. Di situ. Ya terus aku ditanyain gini, kan ada peserta yang nanya gitu. Mas, gimana enaknya ini saya hutang atau saya hutang ke intinya ke kayak fintech gitu, padahal acaranya dia tuh. Atau gimana? Saya bilang, Mas, paling enak tuh bisnis nggak hutang. Kalau bisa hutangnya ke hutang keluarga atau orang tua aku yang gitu. Nggak ada tambahannya gitu. Iya, yang nggak ada tambahannya. Udah itu tenang gitu. Padahal itu caranya itu. Oke, aneh banget. Aneh ya. Iya, dan itu terjadi sampai ke scope akhirnya terbawa ke rumah tangga ya. Iya. Ke ruang yang lebih lingkup yang lebih kecil. Efeknya bisa sampai ke rumah tangga karena di mental si orang yang ngutang ya. Iya, karena riba tuh kan domino. Hutang dengan riba itu domino. Karena kan gini loh, prinsipnya hutang itu kan menolong harusnya. Akadnya kan tolong menolong, bukan akad bisnis. Nah, begitu sesuatu yang tidak pada tempatnya itu dimodifikasi, maka akan terjadi sesuatu atau kesalahan yang sangat besar, fatal. Misal nih contoh, akad aslinya tolong menolong jadi bisnis. Akhirnya kan dicari selanya. Gimana supaya tolong menolong ini bisa dibisnisin. Gitu loh. Poinnya tolong menolongnya ya. Saya kan pengen bantu antum, tapi kalau cuman bantu doang padahal saya bisa dapat keuntungan, kenapa enggak? Nah, kan cara pikir kapitalis seperti itu. Maka muncullah interest, riba tadi, atau dalam bahasa kita bunga, diperbagus. Memang dari dulu Mas, istilah-istilah buruk tuh sesuatu yang buruk tuh harus dipromosikan dengan sesuatu yang baik. Riba diganti bunga. Pelangi diganti pride ya. Homo diganti pride dan seterusnya. Mereka selalu akan menghiasi sesuatu yang buruk itu dengan homo diganti banci udah diganti. Udah diganti, sekarang transgender. Gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah ketika keluarga itu terjerat, salah satu anggota keluarga terjerat, ini akan memakan banyak korban di dalam rumah tangga. Nah, itu loh, korbannya kok akhirnya bisa nyampe ya? Ya kan, karena begini kan keuangan financial plan-nya kan tidak dijelaskan nih di keluarga. Kita kan seringkali ketika menikah
jarang banget ngomongin harta. Gitu loh, ngomongin kemampuan finansial, terutama para orang tua ke anak. Ya. Itu tidak terus terang. Ini membuat akhirnya terjadilah tindakan-tindakan yang tanpa pikir panjang. Mereka mengambil sendiri karena merasa nanti konsekuensi saya tanggung sendiri. Padahal nggak bisa seperti itu. Nggak sesederhana. Utang itu kayak apa ya kalau saya bilang ya? Kecanduan, Mas. Kayak sesuatu yang nyandu. Hutang itu nyandu. Kamu sekali hutang, misalnya hutang bisa buat beli barang keinginan nih. Kamu akan punya keinginan lagi, wishlist lagi, yang kamu akan pengen hutang lagi di situ. Karena saya bisa lebih cepat mendapatkan barang tersebut. Gitu kan? Tanpa sadar kamu nggak pernah mengukur kemampuan finansial kamu. Walaupun sekalipun kamu mengukur finansial, tetap riba itu haram. Tapi carilah kalau bisa, misalkan harus kayak tadi kita masalah kebutuhan. Rasulullah SAW itu ketika ngutang itu masalah kebutuhan, bukan masalah keinginan buat makan. Primer sekarang. Dan itu pun milihnya ke yang tidak riba. Tidak riba. Jadi kalaupun kita terpaksa harus mengambil hutang, ya carilah yang tidak memberikan tambahan. Dan orang yang paham bahwa memberikan hutang itu adalah tolong menolong. Ada pahala di situ. Antum satu hari memberikan kesempatan perpanjang waktu, nggak kasih. Misalnya dia belum bisa bayar, antum kasih perpanjang. Sepanjang hari yang antum berikan kesempatan itu, antum itu disama dengan sedekah dengan nilai atau hutang yang sejumlah itu. Itu ya? Iya. Jadi sama dihitungnya. Misal antum hutang satu. Nilai pahalanya hutangnya. Nah, kan gitu. tadi tolong menolong. Tapi begitu ada riba, ini hancur semuanya. Faktor ibadahnya sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi orang kan ngejar-ngejar situ. Uang gua mana, lu pinjem dan seterusnya. Tapi kan nggak semua orang minjem itu punya mental ngembaliin kayak gitu. Nah itu urusannya belakangan. Makanya gini ya. Contoh kecilnya ada ular, kepalanya masuk ke dalam kaleng, nggak bisa keluar. Ada nggak orang yang mau nolong? Nggak ada. Nggak. Takut tuh. Takut ya. Ditolong nanti gigit gitu kan. Terus malah kita kena masalah. Nah barangkali kita itu mungkin sulit ditolong orang, bukan faktor orang nggak mau nolong kita. Karena kita yang jarang mau nolong orang. Bukan, karena kita memang tidak memiliki value untuk jadi amanah tadi. Makanya gini loh, ketika kita belum terjebak apa-apa nih, ya bangunlah value amanah tadi. Kita kan nggak tahu kita kapan punya kesusahan, kapan butuh orang lain gitu. Kita nggak tahu. Tapi kan membangun value amanah tadi harusnya senantiasa dilakukan. Mau kena masalah atau tidak. Karena dengan itu, walaupun tanpa uang ya, kita nggak punya duit. Dengan itu saja kita bisa ketolong. Contohlah bisnis. Tanpa modal saja, orang punya amanah. Itu kan kayak Nabi SAW. Nggak punya duit, tahu-tahu pemodal datang semua nih. Karena sifat amanah. Nah harusnya orang-orang yang sebelum minjem, minimal punya... janganlah suka membebani orang. Janganlah suka minta-minta ke orang. Janganlah. Nanti kalau satu waktu memang butuh beneran, antum cukup masang muka, kayaknya ada masalah ini gitu. Orang bakal bantu gitu. Alah nggak usah pakai. Dan itu banyak terjadi kasusnya. Nah seringnya kita terus menyalahkan, nggak ada yang mau minjemin saya. Bukan masalah nggak ada yang mau minjemin. Mungkin kredibilitas Anda yang kurang dipercaya. Iya. Lah terus gimana kalau nggak ada begitu? Saya yang bantu siapa? Saya yang bantu siapa? Nah kembali ke persoalan tadi, sebetulnya ada satu lubang lagi yang nggak bisa, yang ini ya kalau ngomong kita jauh sebetulnya. Itu ada peran negara sebetulnya di situ, yang harusnya membantu menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini. Gitu. Memang faktor finansial itu pada satu ujungnya itu negara. Kalau zaman Nabi SAW, zaman sahabat dulu, ketika ada seorang warga negaranya punya hutang dan bersengketa nih, dan ternyata kemudian setelah dipersidangkan pailit, dianggap nggak bisa bayar, itu kemudian dibayarkan oleh negara, diselesaikan oleh negara. Ya enak banget ya, diselesaikan sama negara. Bukan dari ikhtiarnya si masing-masing orang ini. Karena bisa jadi negara itu menyumbang kesalahan. Misalnya tidak memberikan kesejahteraan terhadap yang merata terhadap warga negaranya, sehingga menyebabkan warga negara ini hutang. Sayyidina Umar dulu begitu kan. Contohnya adalah mungkin bayar anak sekolah. Iya, betul. Contohnya nah kan ditanya kebutuhan peminjamnya apa. Kalau ternyata ditulis kebutuhannya hura-hura ya harus tetap bayar hutang, walaupun nanti ditagihnya bisa di sini bisa di akhirat. Gitu. Jadi itu yang perlu jadi catatan. Nah, poin pentingnya sebetulnya kenapa keluarga itu biar supaya terhindar dari seperti itu, maka bikinlah sebetulnya plan finansial.
Kalau memang harus nih, katakanlah secara mengukur kemampuan, kayaknya kalau punya anak bakal sulit, kita tunda dulu, nggak ada masalah. Boleh kok. Imam Syafi'i pendapatnya boleh menunda anak karena faktor-faktor yang kemudian tadi menyebabkan kelemahan kita sebagai orang tua nantinya. Nah, itu boleh kita nunda. Yang nggak boleh itu nggak punya anak. Jadi dan kita harus kembali pada konsep rezeki tadi, Mas. Konsep rezeki. Konsep rezeki itu sebetulnya setiap manusia sudah diatur, sudah diberikan. Sudah selesai dibagi. Jadi kalau sudah selesai dibagi, ya sudah. Kita itu sebetulnya tinggal nunggu rezeki itu datang. Gitu. Sebetulnya kita tinggal nunggu rezeki itu datang ke kita. Tanpa ikhtiar. Ya harus ikhtiar. Nah, iya kan harus ada usahanya. Nah, tahu nggak kenapa orang harus ikhtiar? Kenapa? Biar kaya? Bukan. Biar nasibnya berubah. Biar biur. Bukan. Karena kenapa sih orang disuruh ikhtiar? Fakulun muyassaru lima khuliqallahu. Biar dapat pahalanya. Ya, supaya dia tahu takdir dia itu apa. Makanya dia disuruh ikhtiar. Bukan untuk mengubah nasib. Karena sebetulnya manusia itu secara rezeki sudah selesai dibagi setelah penciptaan. Dia sudah dapat ketentuannya. Nah itu harus dipahami. Nah dia ikhtiar itu supaya apa? Supaya tadi. Dan kita sebagai tetangga nih, kayak antum tadi misalnya, itu bagus. Ketika kita merasa mampu, utangnya sekian, lunasi. Bantulah tetangga supaya dia tidak terjebak lagi hal-hal yang demikian. Setelah dilunasi nih, diajarilah dia. Jangan ngambil lagi, Mas. Kamu harus bikin bisnis plan, kamu harus bikin pekerjaan, harus cari pekerjaan sesegera mungkin. Biar kamu nggak ngutang. Terus kalau untuk kebutuhannya, kamu bilang lah, misalkan untuk makan, bilang sama tetangga yang, ini penting. Warga masyarakat tetangga juga penting untuk membantu supaya masyarakat yang lain tidak terjerat hal-hal demikian. Memang hutang ini Mas, sistemik. Memang hutang ini sistemik. Jadi ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau keluarga itu harus semua keluarga dalam satu tempat harus mengambil peran gitu, supaya masing-masingnya akhirnya nggak seperti sekarang yang akhirnya banyak yang cerai gara-gara pinjaman gitu. Ya karena utang itu kalau tolong menolong, ya untuk saat ini kayaknya saya butuh 10 juta. Saya butuh 10 juta. Perasaan saya nggak enak ya? Ini butuh ini untuk beli Air Jordan 5. Teruntuk